Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas ya bank yang sudah pernah dibahas juga di video channel Investor Jelata, yaitu bank BTPS ya, BTPN Syariah, di mana akhirnya resmi ya mengumumkan akan membagikan dividen nih, dan dividennya lumayan lah ya, bisa buat menghibur mungkin ya buat teman-teman yang holder BTPS ya. Nah ini ya, sekitar awal Februari kalau nggak salah saya sudah mereview laporan keuangan kuartal 4-nya BTPS ya, alias laporan keuangan full year 2023 ya, dimana turun ya labanya ya. Dan saya juga sudah prediksi dividen, nanti kita lihat balik ya prediksi dividennya apakah jauh dari kenyataan atau mirip-mirip ya dengan prediksi saya di awal Februari. Oke, ini review sedikit saja ya, dimana laporan keuangan 2003 nya bisa lihat sini ya, walaupun revenue-nya naik hampir 7%, tapi dia laba bersihnya turun 39% ya. Dan revenue kuartal 4 versus kuartal 3 nya turun 2,5%, sedangkan profitnya turun lebih sadis lagi nih ya, turunnya 69,3% ya dibandingkan kuartal 3 tahun 2023 ya. Mungkin salah satu faktor juga ya yang membuat harga saham BTPS ini turun terus ya, dari sejak awal Februari. Ketika saya buat video juga dia masih turun ya, makanya karena itu saya bikin judulnya tadi apa nih? Oh iya, laba makin turun masih yakin hold gitu ya. Nah kenyataannya memang dari awal Februari sampai sekarang dia turun ya, masih turun. Oke, nah ini juga waktu itu saya tampilkan di video di awal Februari itu ya, bocoran kisi-kisi ya dividen payout ratio dari BTPS, dimana di sini dikatakan ya, oh bukan ini kisi-kisinya, ini saya skip dulu ya. Oke, kisi-kisi dividen nanti di belakang ya, pas deket-deket bahas dividen ya. Ya kita ke rasionya dulu nih ya saat ini ya, kita bandingkan dengan bank syariah lainnya, yaitu BRIS dan juga PNBS, serta dua bank umum lah ya. Saya ambil satu BUMN, satu yang swasta ya, INSP. Dimana bisa lihat di sini earning per share BTPS itu Rp140 ya. Lebih besar daripada BRIS ya, dan tentu saja jauh lebih besar daripada PNBS ya, tapi masih kalah dari BBNI maupun INSP. Sedangkan PER-nya ini ya, BTPS tuh lebih kecil ya, jauh lebih kecil dibandingkan BRIS yang sudah sampai 21,3 kali nih ya, tapi dia masih kalah kecil dari PNBS. Untuk PBV-nya juga ya, BTPS ini terlihat jauh lebih murah dibandingkan BRIS ya, yang udah 3,14 kali, sedangkan BTPS hanya 1,16 kali ya. Tapi lagi-lagi yang paling kecil nih PNBS ya, 0,69 ya. Untuk ROE, BRIS yang paling besar di sini ya, bahkan dia mengalahkan BNI nih 14,72% ya, dan BTPS kali ini di nomor 2 ya di antara bank syariah ini ya, dia bisa mengalahkan ROE-nya PNBS. Oke, kita langsung masuk ke rasio dari BTPS ya, per 5 tahun terakhir itu rata-ratanya di 18,35 ya, dan saat ini dia perdagangkan di 9,41 ya. Jadi bisa dibilang dia under value ya dari historinya PER. Nah sekarang bagaimana dari histori PBV-nya? Nah sama ya, bisa lihat sini rata-rata PBV-nya tuh di 3,79 ya, tinggi juga nih rata-rata PBV-nya ya, 3,79, karena dia di tahun 2019-2020 sangat tinggi PBV-nya ya. Dan saat ini dia perdagangan di 1,16 kali saja ya, jadi cukup jauh nih dari 3,79 ke 1,16. Dan book value dari BTP saat ini ada di 1138,93, dan kalau kita anggap harga wajarnya itu di PBV 3,79, maka harga wajar itu ada di 4.316,5 ya. Tinggi banget ya ini harga wajarnya ya, kalau kita asumsikan PBV wajar di 3,79 gitu. Nah kalau gitu berapa tuh margin of safety-nya ya? Karena saat ini dia diperdagangkan di 1.320 saja, maka margin of safety-nya 227% gitu ya. Alias harga saat ini bisa dibilang terdiskon 227% gitu. Nah tapi ini kayaknya terlalu wow lah buat saya ya. Nah, jadi kayaknya harga wajarnya ya bukan di PBV 3,9 ya. Jadi menurut saya ya ketika tahun 2019 ini ya, dia itu terlalu over value lah ya mungkin ya.
ya, atau bisa dibilang mungkin sahamnya digoreng lah gitu ya oleh market mover atau gimana gitu ya. Jadi jangan terlalu berharap dia bisa ke harga 4.300 lah gitu maksud saya ya. Nah, kita coba lihat aja, ini adalah rata-rata PBV dari BRIS ya, 5 tahun terakhir ya. BRIS sendiri saja itu rata-rata PBV-nya 5 tahun terakhir itu di 2,24. Anggap aja lah kita anggap aja harga wajarnya di PBV 2,24 juga lah gitu ya untuk si BTPS ini ya. Jadi teman-teman silakan dikalikan saja 2,24 dikali 1138 ya. Di sini sih nggak saya tulisin ya. Mungkin kalau dikali sekitar 2000-an ya, 2500 mungkin ya. Silakan teman-teman kalkulasi lagi gitu ya. Tapi kalau teman-teman merasa memang PBV wajarnya di 3,79 ya, berarti memang harga wajarnya di 4.300 gitu ya. Ya bebas aja gitu ya orang berasumsi ya. Karena perbedaan asumsi itulah mungkin terjadi jual beli lah saham di bursa kita gitu ya. Kalau semua orang sepakat nanti nggak ada yang mau jual ya, semua orang nungguin di harga 4.316 nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut ke chartnya ya. Di sini ya bisa dilihat all time high-nya BTPS tuh di 5.000-an ya. Bisa teman-teman cek lah di sini ya, 5.100-an mungkin gitu ya. Dan dia turun terus ya sejak itu ya, belum pernah ya masih downtrend lah ini sampai tahun 2024 ini ya. Oke, nah dulu kan di video sebelumnya saya buat di awal Februari ya, mungkin di sekitar sini ya, harganya waktu itu masih di sini ya. Dan saat ini dia akhirnya turun lagi ya, tembus ini ya, support 1555-nya jebol ya. Sehingga dia turun lanjut, apalagi ini volumenya gede-gede ya di 3 hari ini ya. Di semingguan lalu ya, seminggu 2 minggu lalu ya. Pasti ini banyak yang panik nih ya, melihat harga jatuh dengan volume yang sangat besar gitu ya. Nah tapi di 3 hari terakhir ini udah terlihat kayak ada teknikal rebound lah gitu ya. Nggak tahu nih rebound sesuatu atau enggak gitu. Jadi kalau ingin mengkonfirmasi kalau reboundnya itu benar-benar rebound gitu ya, harus udah bisa menembus yang tadinya support nih kan berarti jadi resisten ya. Saat ini jadi resisten di 1555. Kita tunggu saja gitu ya, kalau mau aman ya nunggu ya, diliatin aja dulu ya. Karena cukup beresiko juga nih, karena secara teknikal menurut saya sih masih downtrend ya, kecuali dia bisa tembus atau closing di atas 1555 gitu ya. Mungkin di situ kita bisa mengasumsikan ada perubahan tren ya, dari downtrend menjadi uptrend lah gitu ya. Tapi saat ini ya sebaiknya buat yang belum punya ya wait and see aja gitu ya. Atau kalau mau spekulatif buy karena ngejar dividennya ya jaga-jaga aja, supportnya itu adalah di 1200 ya. Ini 1200 ini harga di hari pertama dia IPO ya. Kita lihat lagi. Nah, ini kan IPO-nya di tahun berapa dia? 2018 ya. 2018 ya. Ini harga di 1200 nih. Jadi dia kembali ke nol. Kembali ke harga IPO nih kalau dia bisa sampai ke 1200 ya. Ya intinya itu ya, kalau spekulatif buy berarti cut loss-nya harus disiplin lah gitu ya kalau mau spekulatif buy ya. Ya, berarti rewardnya lagi, resikonya bisa turun sampai ke 1200. Rewardnya ya cukup tinggi ya, bisa sampai ke 1555. Apalagi dia akan ada dividen ya. Oke, secara EMA ya jelas ya dia masih downtrend ya. Bisa dilihat ini EMA-nya masih di bawah EMA 20 ya di sini ya. Mungkin besok atau dalam minggu ini dia bisa tembus EMA 20 mungkin ya, karena ada berita resmi pembagian dividen. Nah ini ya kisi-kisi dividen. Nah ini baru di sini ya, karena dia di public expose Oktober 2023 dia ngasih petunjuk ya untuk ini ya, perseroan berencana secara bertahap meningkatkan angka payout ratio sampai dengan mencapai 60%, karena kan dia biasanya maksimalnya 40%. Nah itu pengen diubah ya, dia pelan-pelan akan mencapai 60% dengan tetap memperhatikan kebijakan dividen perseroan dan kondisi perseroan. Nah ini ya, dia di tahun lalu itu dia bagi dividen per ratio-nya 40% ya, dan ini adalah earning per share selama tahun 2023 sebesar 140,27 ya. Nah ini di video di awal Februari itu saya membuat prediksi ya, waktu itu kan belum ada pengumuman dividen ya. Saya asumsikan misalnya dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu ya, 40%, berarti potensi dividennya 56,1 ya.
Berarti potensi dividennya itu sekitar 3,4% nih. Ini pakai harga waktu awal Februari ya, harga sama ya. Ya, jadi intinya potensi dividennya saya prediksi 56,1. Nah, kalau dia bisa sampai langsung ke 60% ya, karena kan dia ada niat menaikkan dividen payout ratio sampai dengan 60%. Nah, kalau kita optimis tahun ini 60% dividen payout ratio-nya, maka potensi dividennya di 84,16, jauh lebih besar ya. Dan potensi dividen final yieldnya 5,1 ya. Tapi ini 5,1 saya hitung waktu itu pakai harga saham di awal Februari ya. Bisa teman-teman cek video saya yang tadi di awal ya. Waktu itu tanggal berapa ya, bisa dilihat lah di video itu ya. Oke, nah sekarang dividennya berapa? Jadi dia akan membagikan dividen payout ratio ternyata 50% ya, di antara 40 sama 60 nih. Antara dividen payout ratio-nya 50%, dan itu berarti dividennya sebesar 70,15 rupiah ya. Nah, harga saham di hari Rabu ini kan closing di 1320, berarti dividen yield-nya sekitar 5,3% jika teman-teman punya harga sahamnya di 1320 ya. Nah, di beritanya belum ada ya kumdate berapa ya. Mungkin dalam 1-2 hari ini akan diumumkan ya tanggal kumdate itu berapa. Jadi mungkin teman-teman yang berminat dengan BTPS ya, mesti sering-sering rajin pantau portal berita lah gitu ya, untuk memantau kumdate itu berapa gitu ya. Nah, itu saja informasi dari saya ya. Jadi kesimpulannya prediksi dividen payout ratio-nya agak meleset ya, jadi tengah-tengah lah 50%. Waktu itu saya prediksi dividennya sekitar 56,1 sampai dengan 84 rupiah ya, berarti 70 itu ada di tengah-tengahnya lah ya. Jadi tidak terlalu jauh meleset lah gitu ya. Oke, demikian saja informasi dari saya. Mungkin bisa teman-teman komen ya, apakah BTPS ini udah ada di bottom ya. Ya, udah di bottom lagi atau dia akan kembali menyiksa pemegang saham BTPS ya, dijebolin lagi entah 1200 ya gitu ya. Silakan tuliskan pendapat teman-teman ya, baik yang sudah punya BTPS ataupun yang masih wait and see ya. Oke, demikian saja dari saya. Semoga infonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.